Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Kalau yang disampaikan Pak Abu kan barusan itu kan yang sudah nyata-nyata mendeklarasikan kalau tidak mau sholat karena tidak bisa khusyuk kan seperti itu. Cuma kan ada problem yang sering kita temui itu kan yang membandingkan antara apa sholat dengan hal yang berbau kegiatan sosial yang sempat barusan disinggung. Jadi ada yang berpendapat seperti ini, ngapain sholat kalau hubungan dengan tetangganya rusak dan hidup bersosial tidak baik. Jadi ini kan seakan-akan ingin membandingkan proses kita beribadah kepada Tuhan itu ditandingkan dengan bagaimana tata cara kita hidup bersosial. Akhirnya yang dipilih, yang banyak dipilih itu tidak sholat, tapi hubungan dengan manusia itu dijaga. Dan kasus-kasus seperti ini mungkin kita semua mungkin sama-sama pernah menjumpai seperti itu. Iya. Nah, kalau saya sendiri, kalau menurut saya itu dari kesalahan pikir tentang sholat. Sholat memang benar maknanya adalah doa. Sering diartikan oleh kawan-kawan kita yang ngapain sholat? Wong saya masih maksiat. Iya. Maka mereka selalu anggapannya cukup eling saja. Ketika eling itu kita sholat. Itu sholat secara makna bahasa. Ingat sholat itu juga ada makna syariat. Yang pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Itu adalah sholat. Iya. Beda dengan eling, meskipun eling itu makna terkecil dari sholat. Biasanya kayak gitu, cukup eling saja, nggak usah sholat. Iya. Nah biasanya kaum kejawen, ya senangnya kayak gitu. Atau kaum yang ngerasa, itu syariat. Saya kan sudah tarikan torikot. Lah itu nambah lagi itu bukan nggak mau sholat, takabur murokab gitu. Jadi ada aja alasannya yang nggak mau sholat. Iya. Ada lagi yang nyontoh saya Siti Jenar misalnya. Atau ada lagi yang nyontoh film di televisi tentang Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo kan tapa dulu, nggak sholat dulu. Iya. Padahal apakah benar misalnya Sunan Kalijogo itu tetapak itu tetapak saja, ya? Atau sebenarnya beliau itu sholat? Ya. Sholatnya, ya yang nggak tahu. Alam kan dalam dunia sufi itu nggak bisa diraba dengan nalar. Tapi apa yang ditampilkan TV tidak bisa dijadikan misalnya klaim bahwa ya Sunan Kalijogo itu bertapa. Ya. Belum lagi misalnya dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jalani itu konon ya, ketika mau memasuki dunia tasawuf, mau ke Baghdad, itu di pintunya Baghdad itu 25 tahun kalau nggak salah, beliau di pintu saja. Nah sayangnya nggak diceritakan apakah di pintu itu apakah sama kayak Sunan Kalijogo atau sholat. Menurut saya tetap sholat ya. Selagi napas masih ada, selagi kesadaran masih ada, maka kewajiban sholat wajib. Termasuk misalnya ketika Sunan Kalijogo itu bertapa, mungkin setelah sholat dia bertapa lagi, lalu sholat lagi, kan sah-sah saja juga kayak gitu pengertiannya, bukan berarti begini saja, eling saja. Iya. Nah sehingga ya tidak keren, lagi-lagi tidak keren umat Islam yang tidak sholat. Iya. Sudah ketinggalan zaman, salah pemikiran. Karena sholat itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Iya. Kewajibannya sudah wa'ala bil muradi. Iya. Tapi kalau kebutuhan kita yang butuh ke sholat, bukan Tuhan yang butuh sholat kita. Ya, kitanya yang butuh, sama ketika kita butuh makan, ya, kita butuh minum. Sehingga yang paling asik misalnya untuk kita itu mencintai sholat, rubah saja pengertian kewajiban dengan fardu itu. Artinya jangan wajib yang galak. Kalau wajib dan fardu biasanya di otak kita ini Gusti Allah itu yang galak. Gusti Allah itu kan Rahman dan Rahim. Ya, Bismillah itu selamanya tidak akan berubah. Bismillahirrahmanirrahim, pengasih dan penyayang. Ya kita rubah saja. Sholat itu kebutuhan.
Kalau kewajiban, kalau kata Kiai Musoli sudah selesai pembahasan tentang kewajiban. Karena yang kita butuh adalah penggaungan bahwa sholat itu merupakan kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Bahkan dulu kan kebutuhan daripada kewajiban. Ya, karena kalau kewajiban duluan, males sholat, ngapain sholat? Iya. Belum lagi misalnya kayak tadi, iya, ngapain sholat? Iya, wong kita masih maksiat. Iya. Kenapa nggak dibalik? Iya. Kenapa maksiat jalan ya sholat jalan? Ya, biar nanti ada sinerginya. Insya Allah akan ada sinergi. Ya, jalan kedua-duanya. Ya, meskipun ya semakin sholatnya hebat, kalau semakin maksiatnya itu berkurang. Ya. Nah, di bukunya yang saya bagi itu, ya Jenal Bagir, ya, itu kan juga dia ngutip ayat Quran, katanya itu ayat Qurannya ya perintah sholat sama perintah melaksanakan amar ma'ruf itu masih ada huruf wa. Ya, saya lupa ayatnya, ya masih ada huruf wa, sehingga sholat ya berdiri sendiri, perbuatan amar ma'ruf berdiri sendiri. Ya, meskipun kalau ada wa berarti kan kedua-duanya digabung. Ya, idealnya adalah dua-duanya jalan. Ya, dua-duanya jalan. Maksiat lagi ya tobat lagi, maksiat lagi tobat lagi, tobatnya di sholat. Ya. Lebih waras pemikirannya ketimbang ngapain. Ya, amar ma'ruf saja yang dikerjakan, sholatnya tidak. Ya jomplang, ya rugi sendiri. Tapi kalau berdua-duanya jalan, ya, semua manusia hanya Rasulullah yang maksum. Ya, cucunya pun tidak maksum. Ya, yang lain juga tidak maksum. Berarti Semua bukan manusia Syiah ya, bukan Syiah berarti ya. bagi si A ya maksum, cucunya maksum. Ya. Tapi bagi kita yang Sunni kan enggak, hanya Rasulullah saja yang maksum. Ya. Sehingga ya logika yang pas itu adalah ketika dua-duanya berjalan. Ya. Maksiat juga banyak bentuknya. Ya. Lebih baik misalnya ya, enggak berani ya. Misalnya peminum yang sholat daripada peminum yang tidak sholat. Ya. Secara logika ya lebih baik peminum yang sholat. Iya. Jadi ada takutnya daripada peminum yang nggak sholat. Sudah kena dosa besar, ditambah lagi dosa takabur lebih besar lagi. Tapi kalau peminum yang sholat, kan ada elingnya mending. Ada takutnya gitu. Iya. Bagaimana kayak? Berarti minum enggak apa-apa ya. Bukan nggak apa-apa, tetap itu haram. Ya. Tapi andai misalnya gitu ya, ada pilihan nih, ya. Ada pilihan. Saya suka minum, ya, tapi sholat dengan minum konsisten. Saya nggak sholat. Nah itu dia nggak sadar, 2 kali dia dosanya. Dosa tidak sholat dan dosa menyepelekan sholat. Lah iblis saja menyepelekan sholat. Sujud ke Adam yang dilambangkan dengan sujud, ya, Gusti Allah nggak mau nerima tuh. Apalagi manusia. Ayo. Jadi ya mendingan ya idealnya mendingan sholat terus maksiatnya berkurang. Iya. Tapi kalaupun memang nggak bisa, ya berjalan dua-duanya. Iya. Berjalan dua-duanya. Mending kita punya rasa takut ke Gusti Allah. Siapa tahu lagi takut itu Gusti Allah, kita lagi rasa takut ke Gusti Allah ya. Lalu Gusti Allah nyabut arwah kita. Oh ya alhamdulillah tuh. Iya. Matinya insya Allah syahid. Daripada misalnya nggak ada takutnya malah mencemelekan sholat ya dicabut oleh Gusti Allah arwahnya, sangit kita, ya. Bau mayatnya. Mungkin itu kira-kira dari saya untuk Pak Kiai. Pausi dulu ya. Iya. Maksudnya tentang itu sih. Maksiat jalan. Mau saya tambahkan dulu. Enggak usah biar enggak kemana-mana. belum selesai dipotong. Bukan maksiat jalan atau beribadah jalan, tapi ada yang membandingkan, memaksa memilih antara apakah harus sholat atau berbuat baik sama sesama. Nah, yang paling banyak kita temukan itu kan banyak yang memilih berbuat baik dulu ke sesama, tapi dia tidak sholat. Iya. Itu yang saya. Nah ini terus saya dapat penjelasan itu. Ada penjelasan yang mengatakan tafsir dari sholat kita baik atau tidak itu bisa dilihat dari tingkah laku kita kepada manusia.
Nah, ketika ini disangkut pautkan itu jadi hancur, sepertinya hancur ini. Logika saya sepertinya hancur. Jadi bagaimana untuk menyembuhkan itu? Kalau tidak keliru itu Gus Dur mungkin yang menyampaikan kalau setiap yang kita lakukan itu bisa jadi itu menjadi tafsir dari sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka hubungan dengan manusia itu juga bakalan baik. Tapi di sisi lain ada kebiasaan hidup di kita malah memaksa memilih untuk apakah sholat dibaikkan dulu atau berbuat baik dulu. Dan kebanyakan yang saya amati banyak yang memilih lebih baik berbuat baik antara sesama, sholatnya tapi ditinggal. Ini kan rusak, logika saya itu rusak sampai di sini. Makanya biar bisa terbangun lagi, saya ketengahkan pertanyaan ini. Saya pernah membaca buku, ini beberapa kali saya jelaskan. Saya pernah membaca bukunya Hamka, Tasawuf Modern. Nah, di buku itu Hamka bertanya seperti itu. Mana yang baik? Dia rajin sholat, tetapi kepada hewan dia sadis, tidak menyayangi hewan. Ini ada orang, ini bukan manusia, ke hewan. Ini ada orang sayang kepada hewan tapi tidak sholat, kan sama. Jadi kalau ke hewan saja sudah sayang, apalagi ke manusia, kan begitu. Jadi ada orang sayang kepada hewan tapi dia tidak sholat. Ada orang sholat tetapi tidak sayang kepada hewan. Ini mana yang lebih baik? Nah, jawabannya Hamka itu begini. Dia akan menjadi lebih baik ketika dia sholat dan sayang hewan. Jawabannya berarti harus, mau tidak mau harus sama-sama dilakukan. Benar kata Pak Abu tadi, harus sama-sama dilakukan. Jadi kalau kemudian pilihannya seperti itu, menurut saya ya itu kepilihan yang kecelakaan menurut saya itu pilihan itu. Karena saya juga punya beberapa teman yang mohon maaf yang belajar kejawen itu Pak. Itu kan gara-garanya salah paham tentang kejawen, tentang iling itu. Karena sholat tidak khusyuk, akhirnya dia tidak sholat. Yang penting ilingan gitu. Padahal saya ini kejawen, saya sudah lama menekuni itu, dan ternyata itu salah paham setelah saya buka kitabnya. Jadi tidak ada ajaran Syekh Siddiq Jenar itu yang mengajarkan meninggalkan sholat, tidak ada. Tidak ada dalam ilmu kejawen itu yang mengajarkan tidak wajib sholat. Bahkan di kitab kejawen itu orang yang tidak sholat itu kafir. Walaupun bahasanya tidak pakai F ya, pakai P, kafir gitu, karena maklum kan bahasa Jawa. Jadi kalau selama ini Syekh Siddiq Jenar itu menjadi tertuduh atau kejawen itu menjadi tertuduh mengajarkan tidak sholat, yang saya pahami selama ini di kitabnya itu tidak benar. Bahkan puji-pujian dalam ilmu kejawen itu sama dengan kita baca-baca Al-Habsyi begitu. Puji-pujiannya cuma dijawakan. Kita ini ada, siapa yang mengadakan? Kita ini mempunyai, siapa yang berhak memiliki? Begitu seperti itu masalah kejawen. Jadi menurut saya pilihan seperti yang disampaikan oleh Fauzi itu adalah pilihan yang menurut saya itu kecelakaan. Tetapi itu tidak bisa disalahkan, karena seseorang itu harus memilih. Tidak bisa disalahkan. Kenapa dia memilih seperti itu? Ya mungkin karena mungkin kemampuan nalarnya yang sampai di situ. Jadi tidak bisa disalahkan. Kemampuan nalarnya, kemampuan berpikirnya tentang agama sampai di situ sehingga dia harus memilih seperti itu. Dan saya banyak teman-teman seperti itu, tidak puasa banyak. Dan ngapain saya puasa? Saya tahu sendiri itu loh. Siang hari makan, saya tanya kenapa kok makan? Ini kan puasa. Buat apa saya puasa? Wong saya itu masih bebas seseorang, saya masih tidak sholat, berarti kan percuma. Dan memang benar kan, di Bidayah itu kan ada yang bisa menghancurkan pahala puasa, yang salah satunya itu. Ya buat apa puasa kalau hanya doa?
menurut saya itu salah, tapi tidak bisa disalahkan. Mungkin sebatas itu kemampuan nalarnya dalam mengambil keputusan dari keberagaman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.